2022. Di pagi hari ini akan berlangsung hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa mendengarkan kami di pagi hari ini tidak hanya melalui frekuensi FM 104,2 MHz, tetapi juga Anda bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Playgo, dan juga tentunya Anda bisa menyaksikan kami di Facebook Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini bersama saya Andre Widianto yang menemani Anda pendengar. Anda juga bisa bergabung sekali lagi di pagi hari ini melalui line telepon 734-987, atau bisa juga di WhatsApp kami di 0811 570 1042, serta Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini di kolom komentar Facebook Pro 1 Pontianak. Dan tentunya di pagi hari ini pendengar, kita akan membahas terkait dengan tema yang tadi sudah dibahas sebelumnya, sedekah darah, di mana ini menjadi hal yang perlu diperhatikan bersama, karena setetes darah kita saja itu bisa sangat bermanfaat bagi banyak orang, bagi banyak nyawa tentunya. Nah, di pagi hari ini akan kita bahas bersama dengan 3 orang narasumber, dan 2 sudah hadir di ruang dialog RRI Pontianak, dan kemudian 1 orang narasumber lagi melalui aplikasi Zoom Meeting. Kita coba sapa dulu yang ada di Zoom Meeting ya. Ada, ini bilangnya Bundo ya, Ibu Darmaneli. Ibu Dr. Darmaneli MKes selaku ahli kesehatan. Selamat pagi Bundo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain dari praktisi kesehatan, juga penulis. Wah, mantap, menulis sedekah darah nih ya. Buku sedekah darah. Ini adalah buku ketiga, Bunda. Jadi ada 4 buku solo, ini buku ketiganya, menulisnya selama 30 hari. Oke, baik Bundo. Ditahan dulu untuk cerita bukunya nih Bundo ya. Oke, baik. Dan tentunya di pagi hari ini juga sudah bersama kami di ruang dialog RRI Pontianak ada 2 orang narasumber, yang mana di pagi hari ini sudah bersama kami ada Bapak Rizky Rahmat Akbar SKM NN ya, selaku Ketua IAKMI Kalbar, atau ini Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Nah, di pagi hari ini sudah ada Pak Rizky. Selamat pagi Pak Rizky. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Andri? Insya Allah sehat nih Pak Rizky. Pak Rizky juga sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Terlihat dari senyumnya Pak Rizky nih ya. Oke, luar biasa di pagi hari ini. Dan juga ada pembina komunitas darah segar Pontianak, ada Pak Ahdiat ya. Iya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, assalamualaikum pendengar semua, salam kemanusiaan. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat berarti ya di hari ini Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga. Oke, sama nih senyumnya Pak Rizky dan Pak Ahdiat nih sama-sama cerah di pagi hari ini ya, kayak kota Pontianak. Alhamdulillah cerah ya. Alhamdulillah cerah di hari ini ya. Oke, baik. Nah, ini yang kita bahas di pagi hari ini adalah terkait dengan sedekah darah. Ini yang kadang-kadang apa ya, menjadi perhatian bersama, dalam artian begini, ada yang menganggap bahwa darah ini selalu ada. Kemudian juga ada yang menganggap bahwa darah ini kadang-kadang ada yang dimanipulasi gitu ya, untuk apa ya, penyalurannya seperti itu ya, yang ketika dibutuhkan tahu-tahu bilangnya, ada yang bilang kosong, nggak ada gitu. Nah, Andre mungkin mau ke Bundo dulu pertama-tama nih ya, Bang Rizky, dan juga mungkin Andre manggil Bang Rizky dan Bang Ahdiat ya, ke Bundo terkait dengan hal ini. Bundo, ini menjadi isu juga terkait dengan hal ini adalah bagaimana terkait dengan pendistribusian darah itu sendiri, yang kadang-kadang dibutuhkan ada tapi nyatanya nggak ada gitu ya. Kemudian ini bagaimana kalau menanggapi isu yang seperti ini Bundo? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Ini Bundo lagi berada di Padang, Sumatera Barat, juga cerah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat cerah. Jadi mungkin pengalaman ya dari Bundo bisa berbicara seperti ini, tidak hanya sebagai seorang dokter juga, tapi pernah menjabat direktur UTD dan memang dulu itu sangat menyedihkan, banyak ketersediaan darah kita sangat minimal, berbeda dengan daerah Jawa sana itu bahkan berlimpah, sampai yang berdonor itu ditolak gitu misalnya, karena
stok darah udah sangat banyak gitu. Nah, jadi mungkin animo berdonor darah kita yang di Pontianak yang harus kita gencarkan. Mungkin mereka kenapa tidak berdonor? Mungkin karena ketidaktahuannya. Karena itulah perlu edukasi yang terus-menerus. Nah, salah satunya melalui buku kan, kalau dibaca kan sampai kapanpun itu orang bisa teredukasi. Nah, mungkin di dalam saya sering sekali menyampaikan sedekah darah ini, donor darah selain menyehatkan juga bernilai ibadah. Diri kitanya sendiri itu jadi sehat, tidak hanya orang yang ditolong yang selamat, tapi diri kita yang berdonor ini pun menjadi sehat dan bernilai ibadah karena kita menolong seseorang gitu. Nah, luar biasa kan. Jadi harusnya donor darah ini menjadi gaya hidup. Jadi dan donor darah ini Bunda bilang tuh sedekah bersyarat. Hanya orang sehat yang bisa berdonor. Orang yang nggak sehat, walaupun niatnya segudang itu kan tidak bisa karena banyak sekali kriteria yang harus dipenuhi bagi seorang pendonor. Jadi animo berdonor itu yang masih rendah di kita. Mungkin Bang Adiat nanti bisa menjelaskan. Bahkan kita udah punya komunitas. Biasanya mereka udah perlu darah baru kalang kabut mencari pendonor. Harusnya itu darah itu tersedia selalu di Halo Bundo. Ya, ini sepertinya ini kendala koneksi ya, sinyal di pagi hari ini ya. Oke. lemari pendingin. Jadi begitu. Ya, nah, jadi tadi kita sudah dengarkan juga beberapa informasi yang disampaikan oleh Bundo di pagi hari ini terkait dengan bahwa memang Penyakit-penyakit yang berat itu bisa terdeteksi lebih awal, kan? Nah, kalau untuk lebih bagusnya kita donor itu kan dari pagi itu sampai paling enggak jam 10 lah. Kalau udah lewat jam 10 malam itu apa istilahnya kadar darahnya itu udah kurang bagus. Bisa, tapi istilahnya udah kurang bagus, Pak ya. Nah, kenapa dan juga kenapa di PMI itu sering kosong? Kita di Pontianak ini boleh dikatakan rumah sakit pusat. Jadi setiap yang dari daerah tidak bisa ketangani, dirujuk ke Pontianak. Jadi satu hari itu bisa 150 kantong, Pak. Ya, Ya kan? Kalau untuk Pontianak sendiri sih sebenarnya tidak sebanyak itu. Karena kan ada dari daerah. Dan juga kenapa kita bentuk komunitas darah segar Pontianak ini? Di PMI itu kan sering kosong karena mungkin kurang kesadaran masyarakat. Nah, sekarang kita berpikir begini, sedangkan kita di Pontianak ini kan susah untuk mendapatkan darah. Apalagi mereka yang dari daerah opname di sini. Nah, makanya inisiatif kawan-kawan itu membentuk komunitas darah ini. Jadi paling tidak bisa membantu pasien-pasien yang membutuhkan darah. Ya. Selain itu juga kan Allah itu pernah berjanji. Jadi Allah. Jika kita memudahkan urusan orang, Allah akan memudahkan urusan kita juga. Betul, insya Allah. Kenapa gitu? Saya sendiri merasakan. Istri saya pernah butuh darah 6 kantong. Alhamdulillah Pak, saya di PMI ada stok. Alhamdulillah. Tapi saya bilang, kasihkan orang. Mungkin orang susah cari, saya masih gampang. Saya kerahkan anak keponakan saya. Sekalian ngajar mereka gitu. Untuk berdonor gitu ya. Karena sedekah darah ini lebih besar pahalanya. Karena apa? Mendarah daging. Ya kan? Sampai orang itu meninggal pun darah itu terus bersirkulasi gitu ya. Lagi pula ada kepuasan tersendiri, Pak. Apalagi kalau kita tahu tuh mereka tuh sampai bisa sembuh. Betul. Itu tak bisa ungkapkan dengan apapun gitu ya. Oke. Baik. Nah,
Ini disampaikan oleh Bang Ahdia juga bahwa mengapa menjadi penting adanya komunitas darah segar Pontianak gitu ya. Nah, kalau dari Bang Rizky sendiri selaku ketua dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia seperti apa ini? Maksudnya ketika melihat atau mendengar kabar-kabar yang beredar gitu ya, terkait dengan ada oknum yang menjadi entah itu calo darah atau apapun itu. Nah, ini sebenarnya seperti apa kalau dari tanggapan dari Bang Rizky Jadi sendiri? saya mungkin agak kembali sedikit ke awal ya. Jadi sebenarnya dari komunitas masyarakat kita itu siapa sih yang paling banyak memerlukan darah ini? Yang pertama adalah mereka yang menderita kelainan darah seperti thalassemia. Yang kedua penderita DBD. Ketika trombositnya drop, ya kan, dia memerlukan transfusi untuk mengembalikan kondisinya. Kemudian mereka yang mengalami kelainan kanker. Kemudian mereka yang akan mendapatkan tindakan operatif atau operasi, baik kecelakaan karena persalinan, sesar dan sebagainya. Ini 5 golongan besar yang sangat memerlukan darah. Oleh karena itu posisi strategi ketersediaan darah ini menjadi hal yang sangat vital bagi pelayanan kesehatan. Ya. Jadi tanpa adanya suplai yang memadai, maka khusus 5 penyakit ini dan beberapa penyakit yang lain itu akan meningkatkan risiko keparahan morbiditas. Jadi kesakitannya akan semakin parah, bahkan bisa memiliki risiko meninggal atau mortalitas. Nah, tentu kondisi ini secara makro akan berdampak pada menurunnya usia harapan hidup di Kota Pontianak ataupun di Kalbar. Oleh karena itu, dari aspek strategi kesehatan, ketersediaan darah ini menjadi sangat penting dalam upaya tadi kuratif rehabilitatif mereka yang memerlukan pelayanan darah. Nah, baru kemudian tadi kita bicara mereka yang syarat-syarat layak bisa berdonor ya. Jelasnya kalau kita lihat secara umum kan usia harus di atas 17 tahun ke atas sampai 60 tahun. Dalam kondisi yang sehat, kemudian mereka tekanan darahnya normal, HB-nya normal, tidak memiliki penyakit-penyakit tidak penular atau penyakit menular yang berisiko seperti HIV/AIDS, malaria, kemudian hepatitis dan penyakit-penyakit yang memang itu menular dengan media darah. Nah, ini makanya screening ini menjadi penting. Oleh karena itu, ya tadi kok darah nggak ada. Jadi darah itu ketika diambil dari seorang pendonor sebelum dikasihkan ke resipien atau penerima itu harus diuji lab. Ya, ini ternyata nggak layak gitu loh. Kalau nggak layak berarti harus dibuang dong kan gitu. Ya, sehingga darah pun ketika kita mau mengkonsumsi atau ditransfusi itu ada biaya pemeriksaan, biaya kantongnya, biaya laboratoriumnya, yang tentu ini ya tentu akan menjadi beban PMI. Oleh karena itu PMI ini sebagai organisasi non pemerintah yang non profit juga, ini tentu memerlukan biaya operasional. Sementara kan mereka harus mandiri. Nah, pemerintah hanya bisa memberikan hibah bantuan operasional yang sifatnya terbatas. Oleh karena itu kenapa sih saya tidak tahu tarif terakhir berapa, kalau dulu kan 360 ya, masih 360. Karena untuk kepentingan itu, untuk menjaga mutu darah, mutu kualitas dan ketersediaan jumlah darah di PMI. Jadi seperti itu. Jadi masyarakat jangan sampai salah paham gitu loh. Jangan sampai salah paham. Oh, kan sudah donor keponakan saya, nggak bisa langsung dipakai. Kita harus pakai dulu yang sudah ready, dikasihkan, nanti pendonor keluarganya itu akan menggantikan stok yang sudah terpakai. Jadi itu konsepnya seperti itu. Jadi nggak bisa saya langsung donor, Pak dia donor, langsung Pak Rizky pakai, nggak bisa. Gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Harus di screening dulu. Masih 8 jam proses. Jadi ini yang harus dipahami oleh masyarakat agar mutu kualitas donor ini terjaga, sehingga kita juga tidak mendolimi orang lain. Ketika seorang sakit dia donor tidak di screening dengan baik akan menularkan. Misalkan pernah ada kisah ya ke tahun yang lama waktu saya kuliah dulu tahun 2000-an, yaitu teman saya sakit DBD, dapat transfusi ternyata darahnya tercemar gitu. Artinya akhirnya dia menderita seumur hidup karena tadi screeningnya tidak dilakukan dengan baik. Jadi ini harus dipahami oleh masyarakat bahwa donor itu sangat penting ya. Bahwa khairun nas yanfa'uhum linnas kan Pak? Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain ya. Salah satunya donor ya. Nah, nanti kita mungkin bicara ya di Pontianak ini ya.
Di Pontianak atau di Kalbar ini penderita talasemia atau kelainan darah itu angkanya hampir 300-an loh. Yang mereka harus mendapatkan donor rutin ya gitu. Nah, kalau tidak ada donor, ya tadi resikonya kesakitan, kematian, sehingga anak-anak kita, kasihan anak-anak kita tergantung dan di kalau Sudarso sudah ada layanannya ya. Nah, itu perlu setiap hari ya ada stok darah yang akan dipergunakan oleh mereka. Oleh karena itu ya saya mengajak nih pendengar di rumah untuk senantiasa kita mendonorkan darah dalam rangka membantu mereka dalam bentuk saudara-saudara kita yang dalam kecelakaan, operasi, ibu bersalin setiap hari ada. Sesar kan? Pasti memerlukan darah. Nah, apalagi yang kalau memang pengen nentuin tanggal-tanggal cantik ya biasanya ya. Nah, sebenarnya paling ini konsep yang keliru sebenarnya. Seharusnya kalau bisa normal itu harusnya normal. Harusnya normal. Iya, karena kalau orang sesar itu kesembuhannya juga lama, kemudian risiko untuk jarak anak juga semakin panjang kan gitu. Kalau normal kan pemulihannya semakin cepat. Itu yang terbaik seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Andre. Oke, ini gambaran awalnya luar biasa banget nih ya. Terkait dengan darah itu sendiri, bahwa kenapa mungkin kalau jadi pertanyaan awal tadi ya, kenapa darah banyak yang kosong gitu ya tiba-tiba gitu, ternyata prosesnya tidak segampang itu ya. Nah, betul tidak jadi segampang. kalau yang Anda saksikan mungkin kayak di TV-TV atau mungkin di film-film langsung orang ke orang itu nggak bisa kayak gitu ya. Jadi selama ini Andre juga kayaknya terlalu awam juga kayaknya. Harus dites dulu itu golongan darahnya A, B atau O. Belum lagi nanti resusnya. Resus positif atau resus negatif. Kalau nggak cocok, jadi seolah-olah dianggap benda asing, nggak bisa tambah sakit gitu. Jadi misalnya B sesama B, tapi kalau yang resusnya satunya plus atau minus berarti nggak bisa nyambung juga gitu ya. Benar. Dari negatif, resus negatif itu masih bisa sesama B umpamanya. Tapi ada kategori darah langka yang kan kita susah mendapatkannya ini kan, ya kan Pak ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga nih Bundo ya, terkait dengan darah itu sendiri. Nah, ini karena ada pengkategoriannya sendiri, kira-kira seperti apa yang perlu masyarakat ketahui nih Bundo? Ya, minimal seseorang itu harus tahu golongan darahnya apa. Seperti di KTP kan ditampilkan, banyak KTP masyarakat tuh enggak punya golongan darah. Kosong gitu ya Bunda ya? Kenapa kita perlu mengetahui golongan darah kita? Karena ketika kita memerlukan, enggak lagi ngetes darah kita golongannya apa, baru kaum kabut mencari pendonornya siapa. Tapi kalau kita udah tahu golongan darah kita apa, kita datang, kalau kita memerlukan, kita datang ke PMI, ada stok nggak? Kalau ada kan langsung dicocok serasikan. Nah, kalau nggak ada, kita bisa share ke kawan-kawan bahwa kita memerlukan golongan darah apa gitu. Apalagi ibu hamil. Jadi ibu hamil ketika dia baru hamil itu harus tahu golongan darahnya apa. Tidak ada kan yang orang melahirkan tanpa berdarah. Kalau seandainya perlu secara darurat, itu dia udah mengetahui darahnya. Bahkan kita dalam hal kecamatan sayang ibu atau suami siaga itu donor darah harus salah satunya diketahui oleh ibu hamil, dan masyarakat sekitarnya seyogianya punya kelompok pendonor darah itu. Jadi CRT-RT itu harus punya kelompok, jadi suatu hari perlu itu mereka juga bisa. Jadi pendonornya siapa. Nah, bahkan diharapkan satu orang ibu hamil itu udah punya 2 calon pendonor, apakah dari keluarga terdekatnya atau orang lain, udah di booking gitu istilahnya ya. Bahkan ada lagi kalau di tempat lain kebijakannya 1 minggu sebelum melahirkan yang ditaksir itu dia udah titip darah siapapun gitu untuk di situ. Nah, kalau tidak diperlukan oleh dirinya mungkin tidak berdarah, dia bisa berikan darah itu kepada orang lain. Sebaiknya menurut saya yang berdonor itu tidak kenal dengan yang didonorkan. Itu khawatir nanti ada imbal balas budi gitu ya. Oh, ini ke saya loh yang nolong kamu gitu. Seharusnya ini sedekahnya ikhlas. Siapapun boleh memakai darah saya. Nah, jadi untuk itu diharapkan lebih baik itu menjadi pendonor rutin ketimbang menjadi donor pengganti atau donor, apalagi donor bayaran gitu ya. Jadi ada 3 kategori pendonor. Pendonor darah sukarela, donor darah pengganti, dan donor bayaran. Nah, pendonor sukarela ini kan kita udah punya aplikasi di Pontianak, namanya Simdomdar. Jadi begitu udah waktunya berdonor, aplikasi mengingatkan, sudah waktunya Anda berdonor. Ini kita beruntung loh. Kan manusia tuh sukanya lupa gitu ya, karena khawatirnya
eh, eh, apa sifatnya lupa gitu. Jadi diingatkan. Nah, oh saya ada waktunya berdonor ini gitu. Alhamdulillah. Nah, harusnya dijadikan rutin dan manfaatnya untuk diri sendiri. Kalau hanya satu kali berdonor mungkin manfaatnya belum banyak. Iya. Kalau udah rutin berdonor banyak sekali. Semuanya pasti menginginkan sehat karena darahnya selalu diganti dengan darah yang baru yang produktif mengantarkan oksigen atau zat makanan lain-lainnya. Itu kepada masyarakat kita himbau. Oke, baik. Nah, tadi terkait dengan jenis-jenis golongan darah yang langka gitu, Bundo. Oh iya, di Indonesia ini memang rata-rata golongan darahnya ABO ya, ABO. Terus kalau ada lagi yang resus negatif dan positif, yang paling banyak itu adalah memang positif. Tapi di luar negeri sana, Bundo nggak hafal juga, banyak sekali, banyak jenis-jenis nama-nama golongan darah gitu. Jadi kita juga termasuk beruntung di Indonesia ABO, tidak ada lagi jenis-jenis yang lain kecuali mereka yang menikah dengan orang luar kali ya, mungkin agak repot gitu. Nah, makanya perlu komunitas-komunitas yang resus negatif ini biasanya Bang Hadiat resus negatif ya. Ada Bun. Kalau makanya kadang-kadang resus negatif ini diumpetin gitu. Iya. Kalau nggak salah Andra juga negatif kayaknya. Itu ya. B negatif kayaknya. Kalau resus negatif nasional Indonesia itu pusatnya di Jakarta Bun. Ketuanya orang Kalbar juga tuh. Oh iya. Menonton ya. Jadi ada komunitas resus negatif Indonesia. Jadi semua yang negatif berkumpul karena kan mencari golongan darah resus negatif ini sangat sulit. Jadi mereka disehatkan badannya, sehat-sehat aja ya gitu. Kalau memang udah waktunya sangat berdonor, mungkin mereka 6 bulan sekali lah, karena sangat sulit. Jadi di luar negeri sana memang ada, saya lupa namanya, nanti di browsing aja ya. Jadi di Indonesia rata-rata tuh ABO dan resus negatif dan positif. Bahkan kita pernah waktu saya di PMI, ketika resus negatif kita tidak ada, kita kontak dengan PMI Bali atau PMI Batam gitu, yang orang-orang luar sana banyak. Jadi itu yang membuat darah itu mahal ya, BPPD, biaya pengganti pengolahan darah. Bahkan darahnya didatangkan dari luar daerah. Itu tanggung jawab kita memang. Kalau ketika resus negatif tidak ada di Pontianak, semua sudah dihubungi. Jadi kita kontak dengan sesama PMI, di mana yang ada, kan ada juga kita punya grup PMI se-Indonesia. Jadi nanti salah satu teman nanti akan kontak dan transportasikan dalam suasana dingin gitu alat darahnya, membawa darahnya. Itu jadi golongan darah itu. Jadi untuk saya menghimbau juga memang kepada semua masyarakat. Kalau bisa tuh balita kita udah tahu golongan darahnya apa gitu. Baik. Kan juga balita yang entah kecelakaan atau kayak seperti tadi demam berdarah. Nah, itu mungkin kita heran kenapa kok banyak sekali diperlukan darahnya nih 12 kantong. Biasanya itu trombosit. Karena trombosit itu di dalam satu kantong darah itu hanya sedikit, paling 50 cc gitu. Ya. Baik, berarti memang kalau yang punya jenis-jenis tertentu gitu untuk darahnya gitu ya. Berarti ada aturannya juga ya Bundo ya. Jadi nggak bisa rutin 3 bulan sekali gitu ya. Sebenarnya sih rutin, tapi kita sayang nanti darahnya. Kalau darah resus negatif bisa digunakan oleh teman-teman yang resus positif. Tapi yang kalau penderitanya resus negatif itu tidak bisa menggunakan resus positif. Dikira benda asing gitu. Jadi tadi disimpan Mas. Jadi disimpan, kalau ada yang memerlukan negatif, baru yang negatif itu kita ambil. Silakan donor gitu. Disarankan tidak donor tetap. Jadi nunggu panggilan. Nunggu kebutuhan karena stoknya terbatas nih. Sangat langka. Ketersediaannya. Jadi darahnya disimpan di badan. Tapi kalau yang lain simpannya di PMI, benar bilang. Oke, berarti bukannya nggak boleh gitu ya. Bukannya nggak boleh rutin gitu ya, tapi kalau bisa ditahan-tahan dulu gitu ya. Karena nyarinya susah. Nyarinya susah. Pas gitu ada ya. kasus, ada kanker, ada thalassemia, ada kecelakaan, ada imun bersalin. Nah ini yang jadi PR gitu. Terus nomor handphonenya tuh disimpan baik-baik itu. Tapi kita udah punya RNI Pontianak Bundo. Oh iya, syukurlah. Iya, kerjasama sama RNI Pusat. Ibu Lici. Bu Lici ya. Orang Kalbar juga itu Bundo ketuanya itu. Iya.
Baik, mungkin saya tadi ingin menanggapi sedikit ya. Jadi kalau kita bicara data ya, ibu bersalin ya, ibu hamil dan bersalin di Pontianak itu setiap tahun itu hampir 12.000, Mas. Ya. Ini apa? Artinya potensi kebutuhan darah ya untuk ibu ini sangat besar. Oleh karena itu tadi kalau Dinas Kesehatan kita punya namanya program P4K, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Nah, salah satunya tadi apa? Persalinan harus direncanakan. Nah, mau bersalin di mana, calon pendonornya siapa, kemudian persiapan pembiayaan nanti seperti apa, itu harus sudah direncanakan karena namanya bersalin itu adalah suatu yang terencana, tidak tiba-tiba hari ini hamil dan bersalin kan seperti itu. Oleh karena itu, karena apa? Karena salah satu kontributor ya, yang terkait dengan peningkatan indeks pembangunan manusia itu adalah angka kematian ibu. Kalau angka kematian ibu meningkat, drop kita IPM kita, ya kan? Ada aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek ekonomi. Oleh karena itu, ini saya himbau nih, jadi keluarga-keluarga yang punya anak, punya mantu, ya punya keluarga yang bersalin ini juga menyiapkan keluarganya untuk siap berdonor sesuai dengan kebutuhan ibu. Agar apa? Ketika nanti ternyata ada kegawat dauratan, ada pendarahan dan sebagainya, ini bisa segera diatasi. Agar jangan sampai kita harus sayang nih. Ketika seorang ibu hamil, resikonya bukan 1 nyawa loh. Risikonya 2 nyawa ini. Iya benar. Ibu sendiri dan bayi yang dikandungnya. Nah, jadi ketika kita menyelamatkan ibu ini, kita juga otomatis menyelamatkan nyawa bayinya. Oleh karena itu, jadi ketersediaan darah harus terjamin. Oleh karena itu, penyiapan mereka calon pendonor darah pun harus sudah disiapkan dalam program P4K tadi. Ya, oleh karena itu kita himbau masyarakat nih, bagi punya yang keluarga mau bersalin sedang hamil itu, tolong diperhatikan betul. Tidak hanya darahnya siap, tapi sebelum itu juga asupan gizinya agar ibu tadi tidak anemia. Karena ibu yang anemia, asupan gizinya kurang, kemudian kurang energi kronis ya. Dengan ciri-ciri lingkar lengan atasnya kurang dari 22,5, itu resiko anaknya apa? Berat bayi lahir rendah, kemudian anaknya jadi pendek atau stunting. Nah, ini jadi panjang lagi nanti ceritanya. Jadi ketika seperti itu, maka nanti kecerdasannya kurang, daya saingnya kurang kan, mau masuk tentara tinggi sekian kurang kan gitu. Nah, ketika terlalu pendek diintervensi, dia nggak naik ke atas tapi ke samping, artinya obesitas. Obesitas resiko diabetes jantung koroner, diabetes dan sebagainya akan sistemik ya, akan berisiko ke ginjal. Kalau sudah gangguan ginjal, lagi-lagi harus cuci darah kan gitu. Nah, ini jadi masalah yang kompleks yang juga harus kita perhatikan gitu, Mas Andri. Baik. Nah, nanti kita sehabis ini kita akan berbincang-bincang lagi dan kami undang Anda pendengar untuk bisa bergabung nantinya di line telepon 734-987 atau juga di WhatsApp sekali lagi. Kami ulangi di 0811-570-1042. Dan tadi mungkin disclaimer dulu nih, Bang Rizky. Kayaknya ini golongan darah Andre bukan B- tapi B+. Ini ngeceknya di aplikasi Donorku. Nah, berarti sudah sering donor nih. Baru begitu coba dicek di aplikasi Donorku, oh ternyata darahnya B+ gitu. Nah, jadi untuk Anda pendengar yang mungkin ingin berdonor darah, seperti yang tadi disampaikan bahwa jangan ragu-ragu sebenarnya. Nah, nanti kita akan bahas juga nih bagaimana caranya membangun trust bagi masyarakat untuk bisa berdonor darah gitu ya. Karena mungkin ada yang khawatir, ada yang takut lah, ada yang gimana lah gitu ya. Nah, nanti kita coba tanyakan ke Bundo juga di pagi hari ini, mungkin ke Bang Ahdiat juga dan juga Bang Rizky yang ada di sini ya. Tentunya pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, Kanal Inspirasi.
inspirasi, dan kita masih dalam dialog lintas penggerak pagi di pagi hari ini, masih membahas terkait dengan sedekah darah. Dan tadi seperti yang Andre sampaikan bahwa ada pertanyaan terkait dengan bagaimana membangun trust di masyarakat atau kepercayaan di masyarakat terkait dengan mendonor atau menerima donor gitu ya. Nah, ini seperti apa nih? Mungkin Bang Ahdiat atau Bang Rizky terlebih dahulu ingin menyampaikan. Iya, terima kasih. Untuk membangun trust pendonor ini sebenarnya dari kita sendiri sebenarnya. Kita kita bayangkan sewaktu-waktu kita akan berurusan sama darah ini. Jadi lebih baik itu kita dari keluarga sendiri kita wajibkan. Bukan wajibkan sih, kita anjurkan anak-anak. Jadi sedikit banyak mereka itu sudah terjaga dari kehidupan bebas, karena mereka kan merasa dirinya sebagai pendonor. Dikit banyak mereka itu pasti menjaga itu. Nah, dari narkoba, dari segala macam itu. Jadi apalagi seandainya ada syarat pernikahan, Pak, diwajibkan syaratnya untuk donor, itu udah pasti keluarga sehat itu, Pak. Ya, betul. Baik. Nah, kalau Bang Ya. Rizky? Baik, jadi begini, kita harus membuka mata masyarakat kita semua harus terbuka bahwa fakta di lapangan, ya, bahwa di sekitar kita ada penderita-penderita talasemia misalnya, penderita kelainan darah, yang jumlahnya ratusan orang, yang tentu itu membutuhkan stok darah yang terus-menerus selama hidupnya. Ya, kalau itu berhenti maka risiko kematian mereka akan tinggi. Di sekitar kita setiap hari terjadi kecelakaan. Di sekitar kita setiap hari ada ibu yang bersalin yang memerlukan darah. Ada kasus DBD, ada penderita kanker. Ini kondisi-kondisi fakta yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu sekalian, yang tentu memerlukan uluran tangan kita. Ya. Jadi kebutuhan di lapangan itu luar biasa. Dan yakinlah ketika kita menolong saudara kita, maka tadi, ya, Allah Tuhan akan memudahkan urusan kita. Ya, sebaik-baik kita adalah orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Oleh karena itu, masyarakat harus paham, ya, bahwa pengumpulan darah oleh unit transfusi darah ini insya Allah akan diberikan secara amanah kepada fasilitas kesehatan yang memerlukan. Ya, jadi di dalam konsep pelayanan kesehatan itu unit transfusi darah nanti akan bekerja sama dengan bank darah yang ada di rumah sakit. Ya. Jadi kenapa Bapak Ibu mohon maaf, jangan berpikir bahwa ketika ada tarif misalkan 360.000 untuk apa sih? Karena darah itu memerlukan kantong, ya, kantong darah itu perlu beli. Darah itu harus dites. Ada nggak HIV-nya di situ? Ada nggak kemudian hepatitisnya? Ada nggak kemudian malaria dan sebagainya? Termasuk dia, sipilis dan sebagainya. Ada infeksi menular seksualnya atau tidak kan gitu? Kemudian dia kena narkoba atau tidak kan, ini tentu menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh UTD dalam langkah screening sehingga darah itu berkualitas, bermutu. Dan yang paling penting adalah jumlahnya, ya, jumlah jenisnya memadai sesuai dengan kebutuhan. Ini yang harus selalu diusahakan oleh kita bersama, nggak bisa hanya diserahkan ke PMI. Oleh karena itu, marilah kita masyarakat, komunitas-komunitas, organisasi profesi, masyarakat ini sama-sama bergerak untuk memenuhi kebutuhan darah yang tidak akan pernah ada hentinya. Nah, tadi memang yang terbaik adalah bagaimana sih membangun kepercayaannya. Masyarakat harus tahu bahwa memang tadi ada kebutuhan darah, ada proses yang harus dilakukan oleh PMI, dan ada peran kita semua nih. Ya, organisasi profesi, komunitas-komunitas masyarakat, institusi-institusi yang bisa mendorong, bahkan kalau TNI Polri kan mewajibkan tiap harus berdonor. Dalam rangka itu semua, karena setetes darah kita akan menolong sekian banyak jiwa, sekian banyak nyawa. Ini yang harus mindset yang harus dibangun untuk masyarakat kita. Seperti itu Mas Andre. Oke, baik. Nah, kalau Bundo seperti apa, Bundo? Ya, tadi itu ya kan namanya mengajak orang itu kan perlu daya tarik gitu ya, perlu daya tarik. Jadi memang sebaiknya mereka diajak tuh sedini mungkin dari SMA 17-an. Begitu dia udah umur 17, punya KTP, punya SIM kalau mau boleh kan, dan berdonor. Alhamdulillah itu anak-anak saya sampaikan seperti itu. Anak saya dia ulang tahun ke-17, dia rayakan dengan donor darah. Jadi dia udah mulai berdonor darah, bahwa dia tidak, kan syaratnya berat badan juga 45 kilo. Jadi kamu berat badannya
naikkan menjadi lebih dari 45 Iya. kilo. Jadi alhamdulillah sekaligus cek kesehatan juga kan, apakah HB-nya baik, apakah tekanan darahnya baik kalau anak, dan sebaiknya memang anak-anak remaja ini karena cenderung kesehatannya lebih baik ketimbang udah bapak-bapak gitu ya, atau orang dah dewasa gitu. Banyak penyakitnya yang kolesterol lah, darah tinggi lah, kencing manis dan lain. Kalau anak-anak SMA rata-rata sehat, kecuali kalau misalnya dia berperilaku tidak baik, terinfeksi menular seksual gitu. Nah, kita makanya sebaiknya di sekolah-sekolah itu punya perkumpulan donor darah. Kampus sudah, alhamdulillah saya suami di Politeknik itu, nah itu seminimalnya dia saat dia berulang tahun sekolah, ulang tahun komunitas, ulang tahun organisasi, rayakan dengan donor darah. Ulang tahun pribadi juga. Jadi saya suami itu kalau ulang tahun donor darah. Terus rayakan hari nikah donor darah. Rayakan ulang tahun dia, ulang tahun saya. Jadi minimal 3 kali beliau itu berdonor darah dalam rangka merayakan ulang tahun. Dan mungkin juga dunia usaha juga support ya, karena untuk orang sesuai tertarik kan ada gimmick. Coba kalau donor darah massal ada dapat bingkisan minyak goreng kan, banyak yang datang gitu. Apalagi tambah beras, tambah Indomie. Saya ini berbagi pengalaman aja ya, teman-teman yang di Jawa Timur, Jawa Barat. Dan suatu hari saya ke Jakarta, benar-benar saya ingin menyaksikan MU-nya apa. Hadiahnya power bank. Ya, jadi yang nggak sehat pun kepengen berdonor supaya dapat power bank. Di sana juga, terus anak saya di Malang kata dia, kami tidak pernah kekurangan darah karena banyak ada di RT RW aja punya event, itu eventnya donor darah. Jadi di sini banyak perkumpulan yang mengadakan event-eventnya, tidak hanya sekedar olahraga dan lain-lain, juga donor darah menjadi gaya hidup mereka untuk sebagai perayaan gitu. Jadi mungkin saya mengajak, kalau lupa ya seminimal di hari ulang tahun lah berdonor, sekaligus cek kesehatan apakah tekanan darahnya baik kan. Kalau cerdik itu kan cek kesehatan secara rutin ya, seminimal 1 kali setahun cek tekanan darah, HB itu udah. Kalau HB-nya kurang, makan tablet tambah darah 10 hari, kalau udah punya niat donor darah 10 hari kemudian donor lagi. Nah, bahagia, saya rasa bahagia ini pernah saya saksikan sendiri, makanya sampai lahir buku ini banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya ini. Kan suami mengajak, ada orang perlu donor, lalu dia mengajak mahasiswanya 5 orang untuk berdonor. Salah satunya tidak bisa berdonor, kenapa? Ternyata dia belum 6 bulan terkena tipes. Jadi ada donor darah itu yang tidak boleh sama sekali, tapi ada juga donor yang ditunda. Kalau yang tidak boleh donor sama sekali itu kalau dia memang udah menderita penyakit menular tadi ya, HIV, sifilis, hepatitis A, hepatitis B, sama malaria gitu kan. Terus malaria pun bisa disembuhkan. Nah, tapi kalau hanya sekedar HB-nya yang kurang, itu diperbaiki kondisi HB-nya, dia bisa berdonor lagi. Kalau dia pernah tipes, 6 bulan kemudian dia bisa donor lagi. Kalau dia flu, seminggu kemudian dia bisa berdonor. Kalau dia imunisasi, itu 4 minggu kemudian dia bisa donor. Jadi ada yang ditunda, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu mungkin kalau udah penderita sakit jantung, penderita kanker ya, terus penderita penyakit-penyakit lain yang dirinya sendiri tidak cukup fit, itu juga memang tidak dianjurkan gitu. Jadi ya saya mengimbau memang masyarakat kita nih, ayolah jadikanlah gaya hidup donor darah itu. Baik. Tapi pertanyaannya kalau HB-nya kelebihan itu kayak gimana, Bunda? Ya, kalau kelebihan, jadi kan HB-nya kan rank antara 12,5 sampai 17. Biasanya orang yang ketinggian HB itu dehidrasi, mungkin dia kurang minum. Jadi kurang cairan dia. Kurang cairan ya. Minum, itu begitu darahnya 17 atau 16,9 segera berdonor. Dan lagi berbahaya loh, darah terlalu pekat. Jadi kalau darah terlalu pekat itu, apakah karena HB-nya terlalu tinggi atau karena kencing manis, itu ibaratnya tuh jalan raya tuh macet, padat. Karena kan darah di dalam pembuluh darah itu kan ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit dan lain-lain, dan juga plasma. Jadi harusnya tuh 40% harusnya darah, sel-sel darah tadi. Jadi yang bagian atas tuh kalau kita endapkan itu cairan, jadi longgar gitu.
Jadi jalur lalu lintasnya lancar. Darah membawa oksigen lancar, darah membawa makanan, Ya. hormon dan lain-lain itu lancar. Nah, kalau terlalu pekat, terlalu jadi berisiko penyakit jantung, berisiko stroke. Nah, laki-laki itu cenderung HB-nya lebih tinggi karena dia tidak ada Siklus. rutinitas haidnya. Kalau Iya. perempuan alhamdulillah ada Nggak haid ada dan ada. menstruasi. Nah, menstruasi. Jadi makanya juga kenapa perempuan lebih sedikit populasinya berdonor karena HB-nya sering rendah. Iya, Nah, betul. itu juga kita juga promosikan juga cantik tanpa anemia dengan mengkonsumsi tablet tambah darah 10 hari mulai hari pertama. Nah, selanjutnya kalau dia tidak haid 1 kali dalam seminggu supaya dia tetap segar, tidak 5L, lesu, lemah, lelai karena anemia. Lagi pula kecerdasan kita jadi berkurang karena oksigen sedikit yang dibawa oleh sel-sel darahnya juga berdampak. Makanya tadi apalagi kalau ibu hamil anemia, perdarahan sedikit aja bagi dia sudah gawat. Kalau dia HB-nya di atas 13 mungkin darah 250 cc baginya nggak apa-apa gitu. Jadi perlu sekali semuanya, ayo donor darah itu tidak hanya menolong orang tapi diri kitanya sendiri pun jadi makin sehat. Jadi kulit kita jadi mulus. Sekarang semuanya pasti ingin awet muda kan? Iya. Ya, karena dengan berdonor darah ini darahnya muda. Karena kalaupun tidak didonorkan selama 120 hari darah kita ini dihancurkan oleh hati dan limpa. Jadi dibuat lagi yang baru, yang Siap. kalau Fe-nya bisa diambil lagi, globinnya dibuang berbentuk bilirubin gitu kan. Kenapa buang air besar kita, buang air kecil kita menjadi warna kuning itu dari sel-sel darah yang udah dipecah oleh tubuh yang udah tua gitu. Nah, yang thalassemia tadi karena bentuk selnya berbeda dengan orang lain, jadi umur selnya pendek, sehingga dia memerlukan tambahan darah dari luar. Kalaupun tidak didonorkan, toh darahnya jadi limbah gitu kan. Nah, kenapa tidak lebih baik kita sebelum dijadikan limbah oleh tubuh kita dimanfaatkan oleh orang lain. Orang lain tertolong jadi ibadah, kitanya sendiri jadi sehat, segar, fit gitu kan. Usia sel kita jadi lebih baik. Nah, jadi memang ini saya yakin nih karena banyak nggak tahu, makanya saya sih terinspirasi sekali menulis buku ini supaya lebih banyak orang yang terpanggil untuk berdonor darah sebagai gaya hidup. Baik, Bundo. Nah, mungkin terakhir Bang Ahdiat, apa yang ingin disampaikan untuk pendengar kita di pagi hari ini terkait dengan sedekah darah? Ya, sebenarnya gitu sih enggak muluk-muluk sih, pengennya tuh minimal satu keluarga tuh udah satu orang aja yang mulai kan donor. Insya Allah pasti yang lain pasti ngikut tuh. Di dalam keluarga tuh pasti ngikut tuh. Jadi setiap dia ngelihat saudaranya donor, dia bangga tuh. Pasti dia mau gak tuh. Jadi marilah kita sama-sama, karena kita tidak tahu hari ini kita nolong orang, mungkin besok kita yang ditolong orang. Nah. Oke, baik. Terima kasih Bang Ahdiat. Kemudian Bang Rizky. Ya, jadi tadi yang disampaikan sudah banyak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin salah satu penekanan saya bahwa memang darah ini diperlukan terus-menerus oleh masyarakat kita. Karena selama ada kehidupan, selama ada penyakit, maka ketersediaan darah menjadi kebutuhan. Oleh karena itu, mari kita ajak diri kita sendiri, ajak keluarga kita, ajak teman kantor kita, ajak komunitas kita untuk sama-sama menjadi pendonor. Ya, PMI kita, UTD kita terbuka, kita sudah ada komunitas, silakan bergabung dengan komunitas, Masya Allah itu pahalanya luar biasa. Jadi mari kita sama-sama melihat bahwa kehadiran kita diperlukan oleh saudara-saudara kita. Dengan kehadiran kita maka akan banyak nyawa tertolong. Dengan demikian ketika orang selamat, orang sehat, maka indeks pembangunan manusia khususnya di Kota Pontianak akan meningkat. Sehingga SDM Kota Pontianak maupun Kalbar secara kualitas akan semakin baik, memiliki daya saing, sehingga pembangunan dan daya saing kota, daya saing provinsi kita semakin baik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Demikian. Baik, terima kasih Bang Rizky. Dan terakhir Bundo. Bundo mau promo bukunya sedikit aja. Ya, jadi silakan Bundo. Ini berisi manfaat donor darah, kenapa orang memerlukan darah, bagaimana proses darah, tapi kita rangkai dalam bentuk cerita. Jadi tidak seperti menggurui gitu. Jadi beberapa sih kalau yang 17 tahun berdonor biasanya Bundo hadiahkan ini di PMI. Tapi kalau untuk yang lain ingin memiliki
tidak mahal, langsung promo aja. Hanya 50.000 pengganti cetak. Jadi kalau nanti udah mungkin ada yang sponsori ambil 10 buku, jadi nanti uangnya kita cetak lagi. Dan alhamdulillah buku ini udah beberapa PMI di luar sana dari Bengkulu, Lampung, dari Pasaman, dari Gunung Kidul itu udah memiliki buku. Kalimantan Selatan juga udah tersebar se-Indonesia karena Bundo terhubung dengan teman-teman se-Indonesia. Baik. Baik, Bundo. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Bundo, ke masyarakat? Iya, cuman itu saja. Jadikan donor darah sebagai gaya hidup. Oke, baik. Jadikan donor darah sebagai gaya hidup ya. Juga menyehatkan dan bernilai ibadah. Amin, 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 ya rabbal ya alamin. rabbal Baik, alamin. sekali lagi terima kasih untuk Bundo yang sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini terkait dengan tema kita sedekah darah. Terima kasih untuk Bang Ahdiat juga yang sudah hadir, Bang Rizky juga. Ya, sama-sama. Sehat selalu untuk kita semuanya ya. Dan Amin, amin. semoga ini kita bisa terus berdonor juga tentunya. Dikasih kesempatan, dikasih kesehatan terus biar bisa berbagi dengan yang lainnya juga gitu ya Bang ya. Amin. Oke, Ya, amin ya insyaallah. rabbal alamin. Baik, dan yang pastinya pendengar terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di pagi hari ini untuk tema kita sedekah darah, dan semoga yang disampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Ambil yang positifnya, sebarkan ke orang-orang lainnya untuk Anda yang mendengarkan di pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang mungkin ingin menyaksikan tayangan ulangnya juga ada di Facebook Pro 1 Pontianak. Jadi Anda bisa menyaksikan lagi informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini. Dan juga tentunya untuk Anda yang sudah mendengarkan melalui aplikasi RRI Playgo. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri Dialog Lintas Pontianak Pagi edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.